Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saudara sekalian, adik-adik para remaja, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan kajian berikut ini, kajian Islam tentang kajian Islam menurut pandangan para ulama. Kalau kita kaji lebih lanjut, sebelumnya Islam menurut pandangan Allah, kajian Al-Quran. Setelah itu lanjut kajian Islam menurut pandangan Nabi dalam hadis. Maka saat ini, sekarang yang akan kita bahas adalah mengkaji Islam menurut pandangan para ulama. Inilah yang dipentingkan saat ini dan akan datang. Belajar Islam tuntas, mengetahui dari berbagai sudut pandang. Kita mengetahui Islam dalam kajian Al-Quran. Tentu apa yang dipelajari tersebut di atas itu masih hanya sebagian. Hanya sebagian. Ayat Al-Quran tentang Islam begitu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Begitupun hadis, itu hanya sebagian yang kami tulis, yang kami baca di buku referensi Mahfudzat Fadailul Iman. Demikian pula kajian Islam menurut pandangan ulama dapat ada 6 minimal, ada 6 kajian. Cuman yang kami sampaikan mungkin hanya 2 atau 3. Penjelasan ulama itu menjelaskan teknis apa kewajiban bagi seorang muslim atau muslimah dalam mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menyatakan dirinya sebagai muslim atau muslimah. Maka para ulama memberikan penjelasan yang sangat detail. Salah satunya menurut pendapat Syekhuna Khalil Bangkalan, gurunya para ulama Jawa. Beliau adalah alim, beliau adalah seorang guru, kiai, ulama, ulama yang alama, ulama yang karomah, ulama yang mu'allim, ulama yang al-arif billah, al-qutbur rabbani, dan beliau gurunya para kiai Nahdlatul Ulama. Beliau menyampaikan dalam satu keterangannya, Arkanul Islami khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salata wa ita'iz zakata wassaumu ramadana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Arkanul Islami khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salata wa ita'iz zakata wassaumu ramadana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
dimaksud dengan rukun Islam yaitu ada lima. Yang pertama membaca syahadat. Membaca syahadataini. Yang kedua mendirikan salat, menunaikan zakat, dan melaksanakan puasa Ramadan dan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu menunaikan haji ke Baitullah. Seperti keterangan sebelumnya, ayat Al-Quran menerangkan tentang Islam tidak memberikan satu penjelasan yang sifatnya detail, rinci, bersifat pengetahuan umum. Lalu disampaikan hadis Nabi, Bunyal Islam, sudah mengarah lebih rinci, kemudian digarisbawahi oleh para ulama. Digarisbawahi kalau dalam hadis Bunyal Islam ala khomsin. Ini ada arkanul Islam, Bunyal Islam ala khomsin kalau dalam hadis. Kemudian kalau ulama, arkanul Islami khomsatun, beberapa rukun Islam yaitu ada lima. Ada lima. Yang pertama, pintu yang pertama membaca syahadat, syahadataini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian kita tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi tidak ada. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Yang pertama ini adalah seperti yang keterangan sebelumnya, meyakini Islam itu tentu dengan pertama adalah keyakinan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian mengamalkannya. Dalam hadis sebelumnya ya, membaca syahadat, kemudian melaksanakan sholat. Sholat di sini tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan berapa sholat, tapi nanti ada penjelasan lebih lanjut. Yang dimaksud adalah sholat 5 waktu, termasuk melaksanakan sholat Jumat dan sholat sunat yang lain, menunaikan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Maka almarhum Al-Aribillah Ki Haji Muhammad Hasan menjelaskan tentang Islam itu dalam bentuk bait satu syair, ya, beda redaksi ya. Beliau menyampaikan dalam sebuah kitabnya, dalam kitab Safinatun Najah, Islamuna bihomsatin arkani, awaluha syahadatu wassani, wa iqamu khamsus salawatu wazzakah, wassawmu wal hajju li baiti lil ilah. Islamuna bi khamsatin arkani, awaluha syahadatu wassani, iqamu khamsus salawatu wazzakah, wassawmu wal hajju li baiti lil ilah. Almarhum Al-Aribillah memberikan penjelasan rukun Islam ada 5.
membaca syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji. Melaksanakan haji ke Baitullah. Ini antara pendapat ulama, dua kajian ini yang disampaikan oleh Kiai Holil Bangkalan, juga almarhum Kiai Haji Muhammad Hasan, tidak bertentangan dengan hadis dan tidak bertentangan dengan Al-Quran, tapi menggarisbawahi, menjelaskan secara teknis. Adapun bagaimana cara melakukan sholat, maka ngaji syariat dalam kitab fikih, ngaji. Karena itu kalau kita misalnya memahami Islam dengan sebuah pengertian dalam pengertian Islam, kemudian juga mengaji tentang betapa pentingnya orang yang beragama Islam dan apa yang mau dilakukan kita setelah dirinya menyatakan Islam sebagai agama yang diyakini, maka itu tadi sholat 5 waktunya dijaga, disempurnakan dengan sholat-sholat yang sunat qobliyah ba'diyah. Jika kurang sholat tahajud, jika kurang sholat qobliyah, sholat duha, kalau kurang masih sempurnakan dengan ibadah-ibadah yang lain berupa doa, berzikir, membaca Al-Quran, membaca sholawat. Ini penting menjadikan kita sendiri sebagai muslim-muslimah, maka belajar bertanggung jawab terhadap apa yang harus diamalkan dalam Islam. Berikutnya dijelaskan oleh para ulama, rihabul islami min arba'atin. Hilangnya Islam disebabkan oleh 4 perkara. Awaluha la ya'lamuna bima ya'lamun. Tidak mengerjakan apa yang sudah diketahui. Tahu sholat itu wajib dan itu syariat, tapi tidak mau mengamalkannya. Hanya disebut dengan Islam KTP, hanya paham saja tapi tidak melakukannya. Itu yang pertama, awaluha la ya'lamuna bima ya'lamun. Yang pertama adalah dia tahu tapi tidak mengamalkannya. Tapi dia memang tidak mengamalkannya, tidak mengamalkan atau mengerjakan apa yang sudah diketahui. Dia tidak mengamalkan, tidak mengerjakan apa yang sudah diketahui. Yang kedua, wasani ya'lamu ya'maluna bima ya'lamun. Wasani ya'maluna bima ya'lamun. Yang kedua, mengamalkan apa yang tidak diketahui, beramal tapi tidak berdasarkan ilmu. Ibadah itu harus ngaji dulu, lebih dulu. Bagaimana cara, tata cara berwudu, bagaimana cara tata sholat, dan seterusnya. Maka sangat penting mengetahui satu ilmu pengetahuan. Sangat penting mengamalkan apa yang tidak diketahui, beramal tapi tidak dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, wasalisu la yata'allamuna ma la ya'lamun.
Wassalisu la yata'allamuna ma la ya'lamun. Yang ketiga, tidak mau mempelajari apa yang tidak diketahui. Tidak mau belajar, malas sekali. Yang paling bahaya sudah merasa tidak butuh dengan ilmu pengetahuan, sudah nggak perlu ngaji misalnya ya. Ya sangat perlu ngaji, makanya yang ketiga inilah termasuk yang suatu saat akan menyebabkan hilangnya Islam. Ya, mereka tidak mau belajar, padahal mereka tidak tahu. Mereka tidak mau mempelajari, padahal mereka belum mengetahui. Yang keempat, warabi'u yamna'unan nasu minat ta'allumi. Yang keempat, yamna'unan nasu minat ta'allumi, melarang manusia, melarang pada orang lain untuk belajar. Sudah bukan zamannya larang-melarang dalam dunia sekarang, di zaman ilmu pengetahuan, agama, sosial, eksak, dan sains teknologi. Sudah pelajari kita, anak-anak muda sekarang ini. Belajar agama itu penting, memang harus di atas segalanya. Silahkan belajar yang lain. Belajar agama itu di atas segala-galanya dulu. Sebelum mengenal komputer, sebelum mengenal ilmu eksak, sosial, dan budaya, belajar dulu tentang Islam. Belajar dulu tentang iman, belajar dulu tentang Islam, belajar dulu tentang akhlakul karimah. Maka ada pendapat yang lain, ulama menyebutkan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Pertama kali yang wajib dipelajari adalah mengenalkan Allah, mengenal Allah dengan penuh keyakinan. Itu pertama kali yang dipelajari oleh kita. Bapak Ibu wali murid, silahkan putra putrinya, Bapak Ibu anak-anak bangsa ini silahkan belajar berbagai ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu begitu beragam sekali. Kalau dalam perguruan tinggi disebut dengan program studi, begitu banyak. Program studi begitu banyak, ratusan rumpun ilmu pengetahuan itu. Tapi jangan lupa agama didahulukan, memperkenalkan Allah dan Rasul-Nya, memperkenalkan iman, syariat, dan akhlak. Itu 3 pilar pengetahuan agama, 3 pokok pelajaran agama yang harus diketahui oleh anak-anak bangsa sekarang ini dan anak-anak bangsa di masa akan datang. Semoga manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.